wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan membahas untuk bagaimana cara untuk menginstalasi web server di dalam laptop atau PC yang kita gunakan. Namun sebelumnya ada baiknya kita akan mendownload dulu. Nah ini ya, kita akan download dulu web server yang kita butuhkan ya. Web server yang akan kita butuhkan di sini adalah yang akan kita gunakan dalam latihan kita adalah XMPP. Namun di sini XMPP yang terbaru sudah mengadopsi sistem operasi Windows 64 bit. Artinya kalau kita atau Anda masih menggunakan sistem operasi 32 bit, Anda diharapkan mengklik ya more download yang ada di website apacefriend.org. Nah, di sini kita akan kita akan menjumpai ya sistem operasi web server yang bisa berjalan atau yang bisa untuk menjalankan atau berjalan di sistem operasi Windows 32 bit. Nah, sebagai contoh di sini misalnya, nah ini ada 5640. Ini kita bisa klik. Nah, di sini ada XMPP, deretan XMPP yang sudah yang ada 64 bit. Nah, ini ada 32 bit. Nah, ini tinggal kita kita install saja di sini ya. Kita install, kemudian baru kita kita download dulu, kemudian baru kita install. Baik, kalau sudah kita download ya seperti ini ya. Nah, ini saya contohnya sudah ada. Saya simpan di master program. Ya, saya simpan di master program, saya simpan di sini. Nah, ini yang terbaru, versi yang terbaru per tanggal 28 Juli 2020. Ini versinya sudah menggunakan 748, versi 748. Nah, kita coba ya, kita klik ya di sini. Ya. Kita klik. Kemudian ya, kita klik yes. Karena kebetulan saya menggunakan sistem operasi Windows 64 bit. Saya klik yes. Sambil menunggu kita minimalisasi dulu Windows browsernya. Ya, ini muncul ya screen message pertama. Ya, klik OK saja ini. Kemudian klik next. Nah, ini ada beberapa pilihan yang akan kita instalasi pada pilihan web server yang akan kita instalasi pada direktori web server kita. Contoh di sini defaultnya adalah di C. Ya, kebetulan di C sudah ada, ya saya sudah menggunakannya. Nah, kita akan coba ke direktori yang lain. Contoh di G. Ya, di G. Nah, ini ya, ini belum ada di G. Saya tambahkan folder baru namanya XMPP. XMPP. Ya, kita select, ya kita pilih, select folder. Nah, ini sudah default untuk foldernya ya. Kita klik next. Ya. Bahasanya ya English, klik next.
next lagi, ya. Nah, kita akan menginstal paket web server yang akan diinstal pada laptop atau folder yang kita miliki. Ya, sambil menunggu ya. Sambil menunggu ya. Nih. Ini kurang lebih kita butuhkan waktu antara 10 sampai 15 menit. Bahkan kalau kita memiliki sumber daya yang lebih baik, ya laptopnya kita memiliki RAM, ya kemudian memorinya, ya kemudian kita memiliki hard disk yang eh, sangat cepat. Ini tentunya tidak akan membutuhkan waktu yang cukup lama proses instalasi ini. Ini antara 10 sampai 15 menit ya. Kita tunggu. Nah, sambil menunggu ada baiknya kita sedikit mereview apa sih ya XMPP itu. XMPP itu adalah sebuah paket web server yang di dalamnya itu sudah memiliki server Apache. Server Apache itu eh, digunakan untuk menjalankan beberapa kode program yang dibangun dengan menggunakan PHP. PHP itu apa sih? PHP itu adalah pre-hypertext, ya, pre-hypertext prosesor ya, pre-hypertext prosesor. Ada yang menyebutkan prosesor, ya, ada yang menyebutkan banyak kali ya sebutannya. Nah, intinya ya, semua dokumen yang kita bangun dengan menggunakan tag PHP, ya di sini sebutnya tag, ini akan bisa dijalankan pada web server ini. Sehingga mau tidak mau ketika kita ingin mencoba menjalankan PHP, tag-tag PHP atau program PHP yang kita buat, nah harus ada sebuah penguji, ya ada apa namanya, web server penguji. Nah, salah satunya itu adalah XMPP. Cara instalasinya cukup mudah ya, kita tinggal tekan tombol next saja. Kemudian tadi sudah disinggung bagaimana cara menginstalasi, cara mendownload ya, maaf ya, cara mendownload terlebih dahulu, kemudian cara menginstalasi, ya. Nanti akan diakhiri dengan bagaimana cara untuk menjalankan, ya. Hal ini dibutuhkan untuk menjalankan paket program Laravel. Ya, sebelum kita masuk ke Laravel, nanti juga kita akan menginstalasi bagaimana cara menginstal Composer. Tapi nanti pada pokok bahasan yang lain. Menginstal Composer setelah kita memiliki XMPP, setelah kita memiliki Composer, barulah kita bisa menginstalasi Laravel yang kita butuhkan. Ya, ini sambil menunggu prosesnya, ini agak cukup membutuhkan waktu, ya karena ya cukup banyak yang library yang harus diinstal ya ke dalam folder atau directory yang kita buat tadi. Kemudian untuk XMPP itu sendiri itu sudah banyak sudah banyak yang menggunakan, ya, di samping web server lainnya seperti WMPP, ya, kemudian Tomcat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, XMPP ini boleh dikatakan banyak yang menggunakan karena kemudahan. Boleh dikatakan ada kemudahan. Memang ada beberapa eh,
kelebihan dan kekurangan dari XMPP yang kita install ini ya. Namun sepanjang yang saya gunakan ini sangat membantu dalam menguji program-program yang berbasis PHP, baik itu PHP natif maupun PHP yang berbasis framework atau objek. Tujuan kita untuk menginstalasi web server ini adalah untuk menguji sebelum kita upload ke web server yang sesungguhnya yang berbayar. Boleh katakan ini diuji dulu ya, apakah masih ada bug atau kesalahan dari program yang kita kembangkan, yang kita develop. Jadi peranan XMPP ini cukup besar ya, boleh kata cukup signifikan ya untuk menguji ya paket-paket aplikasi yang kita akan jalankan. Sambil menunggu, ini ada beberapa keterangan yang saya kutip dari Wikipedia. Di antaranya adalah XMPP adalah perangkat lunak bebas, ya memang bebas ya, yang mendukung banyak sistem operasi. Tadi pada saat kita mengunduh ya atau mendownload itu ada beberapa sistem operasi yang mendukung XMPP selain Windows ya, itu ada OS2 dan sebagainya. Kemudian dikatakan bahwa merupakan kompilasi dari beberapa program yang memang dikompilasi. Kemudian fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri, yang terdiri atas program Apache, HTTP server, kemudian MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Ya, ini saya kutip dari Wikipedia. Kemudian disebutkan pula di sini bahwa untuk sistem operasi yang mendukung XMPP itu diantaranya Linux ya, kemudian Windows, berikutnya adalah Solaris, Mac OS X. Ya, ini sistem operasi ini yang mendukung XMPP. Lisensinya ini GPL ya. Artinya di sini free ya. GPL itu sendiri merupakan kependekan dari General Public License atau General Public Lisensi Umum ya, Public Umum atau GNU. General Public License, GNU JPL atau JPL saja. Nah, ini dari Wikipedia ya. Kemudian merupakan salah satu lisensi perangkat lunak bebas yang aslinya ditulis oleh Richard Stallman dalam proyek GNU. Kemudian yang stabil, tadi kita sudah mendownload yang versi 748 per tanggal 26 Juli 2020. Mungkin untuk selanjutnya akan dirilis lagi versi yang terbaru kembali ya. Ini versi 747 ini di sini yang terakhir tanggal 17 Juni 2020. Nah, ini boleh katakan 13 hari yang lalu. Nah, tadi kita menginstal yang versi 748. Artinya di sini versinya akan berkembang ya setiap saat. Ya, maka kita akan memiliki XMPP yang boleh dikatakan selalu terbaru dan terupdate.
Kemudian dari keyword.com, ya, keyword.com di sini. Ini menyebutkan bahwa XMPP adalah sebuah paket perangkat lunak atau software komputer yang sistem namanya diambil dari akronim kata Apache, ya, MySQL dulu atau MariaDB sekarang, ya. Jadi database-nya dulu dinamakan dengan MySQL, sekarang dinamakan dengan MariaDB. Kemudian sementara imbuhan huruf X, ya, itu terdapat pada awal kata istilah cross platform, artinya ini lintas sistem operasi, OS Linux, OS Windows, Mac OS, dan Solaris. Jadi ada awalan X. X itu artinya cross platform, artinya lintas platform. A itu adalah Apache, berarti memang di di aplikasi ini sudah ada Apache-nya. Kemudian M, ya, MySQL atau MariaDB. P itu adalah PHP. P-nya lagi adalah Perl. Jadi singkatan XMPP itu adalah X-nya itu adalah cross platform, A-nya itu adalah Apache, ya, kemudian M-nya MySQL atau MariaDB, kemudian P adalah PHP, dan P-nya lagi kan ada dua P, ya. Di sini ada dua P di sini, ya. Nah, ini dua P itu artinya Perl. Kemudian berikutnya fungsi XMPP adalah sebagai server lokal, ya, untuk mengampu jenis data website yang sedang dalam proses pengembangan, ya. Oke, diantaranya PHP tadi, ya. Kemudian bagian-bagian penting di dalam XMPP. Di XMPP itu ada yang pertama ATDocs, nanti kita akan coba. Kemudian kontrol panel, ya. Kemudian ada lagi phpMyAdmin. Itu adalah bagian-bagian terpenting dari XMPP. Jadi yang pertama itu adalah ATDocs. ATDocs itu adalah muara, ya, muaranya kepada muara dari penyimpanan seluruh direktori atau file-file program PHP nantinya. Kemudian kontrol panel untuk mengatur panel dari XMPP. Kemudian ada phpMyAdmin. phpMyAdmin itu adalah database yang akan kita gunakan. Ya, ini sudah mencapai 75%. 75%, ya, artinya kita sudah melangkah cukup jauh, ya. Kemudian yang menarik juga di sini ada statement menyatakan bahwa XMPP itu adalah offline. Betul, ya, XMPP itu adalah offline. Oke, ini sudah selesai, ya, ini sudah selesai. Nah, kita klik tombol finish. Nah, ini finish. Nah, ini apa yang terjadi? Ya, kita akan melihat. Ya, sambil menunggu.
kebetulan aplikasi atau hardware yang saya gunakan boleh dikatakan sangat minimal ya, minimal requirement. Mungkin kalau Anda memiliki laptop yang memiliki requirement-nya lebih dari apa yang saya miliki, mungkin lebih cepat lagi. Ya baik, di sini adalah kontrol panel, ya, kontrol panel XMPP ya ini ya. Oke, kita instalasi direktorinya di G XMPP ya, ini sudah ada nih di G. Kita klik start sini. Kita klik start. Ini pastikan dalam kondisi hijau ya, bagian panel labelnya ya, panel labelnya hijau. Nah ini juga kita klik start juga. Nah bagaimana kalau kita stop ya, kalau kita stop artinya layanan untuk Apache dengan MySQL-nya akan terhenti tentunya ya. Nah ini di Windows Defender akan memperingatkan kita bahwa ini akan diblok atau dijalankan. Kita klik allow access saja ya. Ya baik, kemudian setelah kontrol panel ini sudah dalam kondisi siap ya, ini sudah dalam kondisi siap nih, artinya ini sudah hijau semua. Nah ini ya sudah dalam kondisi stop di sininya ya, tombolnya stop. Kalau yang belum dijalankan ini masih tombol start. Nah kita akan coba di browser kita yang akan kita. Nah ini browser kita. Kemudian kita tes di sini ya, kita ketikkan ya. Ini kita ketikkan di sini ya. Kita ketik localhost. Apa yang akan terjadi? Ya, ini versi yang tadi sudah kita download dan sudah kita instalasi. Versi 748. Artinya di sini ini versi yang boleh dikatakan paling baru pertanggal 28 Juli 2020. Mungkin nanti ketika Anda menginstal kembali di bulan Agustus atau di tanggal atau 13 hari yang akan datang, ini versinya sudah tidak 748 lagi, mungkin sudah berkembang menjadi 749 mungkin. Karena akan selalu bergerak. Ini artinya apabila sudah tampil seperti ini, artinya web servernya sudah ready. Ya, untuk SMPP sudah tidak ada masalah. Artinya kita siap menggunakan. Ya, kita siap menggunakan. Kemudian bagaimana untuk database-nya ya? Kita klik saja nih database-nya. Kita klik ya. Nah, ini kita klik. Ya, ini cukup membutuhkan waktu ya, karena kebetulan saya membuka beberapa tab ya, membuka beberapa tab. Oh iya, di sini juga saya sebenarnya ini saya punya beberapa juga XMPP diantaranya di C dengan di F. Jadi sebenarnya direktori dimanapun bisa kita instalasi ya. Di C juga bisa ya, di F juga bisa, di D bisa ya, di E juga bisa, di G bisa. Jadi artinya selama itu adalah direktori tempat penyimpanan, kita bisa menginstal ya paket web server yang akan kita butuhkan. Oke, saya kira untuk pertemuan kita hari ini yaitu instalasi XMPP saya kira cukup. Ya mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman mahasiswa ya atau calon programmer web ya untuk menjalankan ya untuk menjalankan
program-program yang kita develop. Akhir kata ya, mohon maaf apabila tadi dalam penyajian ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.